Seorang pria yang sombong dihadapkan dengan pilihan sulit yang mengubah hidupnya menjadi 100% berbeda. Selamat datang di Marvel Indo dan melanjutkan recap film MCU. Kali ini kita akan membahas film Doctor Strange, menceritakan seorang dokter bedah yang mendapatkan musibah sampai kehilangan semua yang dia miliki. Seperti apa keseruan filmnya, langsung saja kita saksikan bersama. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah kuil yang didatangi oleh sekelompok orang misterius pada suatu malam hari. Orang-orang itu memasuki sebuah perpustakaan dan mereka menyerang penjaga yang ada di sana. Terlihat pemimpin mereka yang bernama Caecilius membunuh penjaga tersebut. Kemudian dia mengambil sebuah buku dan menyobek salah satu lembarannya. Mereka kemudian bergegas pergi. Namun di sana ada seorang wanita yang bernama Ancient One yang juga merupakan pemimpin di kuil tersebut. Mereka saling kejar-kejaran dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan portal. Terjadi pertarungan unik di sini, tidak seperti film Marvel biasa. Di sini Ancient One dan Caecilius mengadu kekuatan magis. Terlihat terjadi banyak ilusi yang sangat menghibur dan memanjakan mata. Caecilius berhasil kabur dan terlihat Ancient One tidak mengejarnya dan dia pergi ke tempat lain. Kemudian scene berpindah memperlihatkan seorang dokter ahli bedah yang bernama Stephen Strange. Dr. Strange merupakan orang yang sangat pintar dan terkenal. Namun dia memiliki sifat yang arogan dan selalu merasa paling benar. Di sini dia berhasil menyelamatkan seorang pasien yang hampir mustahil untuk diselamatkan karena peluru yang bersarang di dalam kepalanya. Setelah keberhasilan operasi itu, Dr. Strange berbincang dengan pacarnya yang bernama Dr. Palmer. Scene kemudian berlanjut memperlihatkan Dr. Strange sedang mengendarai mobil. Dia mendapatkan telepon untuk memeriksa seorang pasien yang lumpuh akibat terjatuh. Ya, pasien tersebut adalah James Rhodes yang terjatuh saat insiden dari film Captain America Civil War. Namun sialnya, Dr. Strange tiba-tiba mengalami kecelakaan dan terjatuh ke dalam jurang. Kecelakaan itu cukup tragis sampai mengakibatkan cedera yang sangat parah di kedua tangan Dr. Strange. Tangannya mengalami kerusakan saraf dan jarinya selalu bergetar, sehingga tidak bisa untuk dikendalikan. Dr. Strange merasa sangat sedih karena tangan itu adalah aset utamanya sebagai dokter bedah. Dr. Strange yang tidak mau menyerah kemudian mencoba untuk mengoperasi tangannya secara terus-menerus. Bahkan dirinya sendiri yang menentukan bagaimana operasinya, tentu dengan dibantu kenalan dokter-dokter lainnya. Namun sayang, hingga saat ini belum ada perkembangan pasti dari cederanya. Suatu hari saat Dr. Strange melatih tangannya, seorang dokter pelatih mengatakan bahwa dia mengenal seseorang yang bisa sembuh dari cedera kaki yang sama kasusnya dengan Dr. Strange. Dr. Strange yang sok tahu kemudian tidak percaya akan hal tersebut. Kemudian kesialan yang dialaminya sudah mencapai titik puncak ketika Dr. Palmer sudah tidak kuat lagi menghadapi tingkah arogan dari Dr. Strange. Dr. Strange yang hidupnya sedang berantakan dan putus asa malah memarahi Palmer dan membuat satu-satunya orang yang peduli kepadanya menjadi sakit hati. Akibatnya, wanita itu meninggalkan Dr. Strange sendirian. Di malam yang sama, Dr. Strange kemudian menerima file tentang pasien yang sembuh tadi. Karena penasaran, keesokan harinya dia melihat secara langsung pasien yang dimaksud. Dia bernama Jonathan Pangborn yang sedang bermain basket. Dr. Strange pun terlihat heran menyaksikan kemustahilan ini. Pangborn kemudian menjelaskan bahwa dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk bisa berjalan. Lalu dia memberikan sebuah lokasi yang bernama Kamar-Taj
yang berlokasikan di Kathmandu, Nepal. Dengan sisa uang yang dimilikinya, Dr. Strange kemudian langsung menuju ke Nepal. Dan di sana dia terlihat kebingungan untuk mencari tempat bernama Kamar Taj. Sampai suatu ketika, dia dikepung oleh sekelompok preman yang ingin merampoknya. Untungnya dia diselamatkan oleh seorang pria yang mengenakan jubah aneh yang bernama Baron Mordo. Mordo kemudian membawa Dr. Strange menuju ke Kamar Taj. Di sana dia kemudian bertemu dengan Ancient One, pemimpin dari kuil tersebut. Terlihat Dr. Strange yang bertanya dengan gaya yang arogan dan sok pintar. Bahkan Dr. Strange juga membantah penjelasan dari Ancient One. Kemudian terjadi perdebatan di antara mereka berdua, dan karena sudah kesal, secara tiba-tiba Ancient One memproyeksikan roh dari Dr. Strange keluar dari raganya dan menunjukkan hal selayaknya ilusi yang membuat Dr. Strange terbang sampai ke Astral Realm. Dan ketika dia kembali, Dr. Strange langsung percaya dan memohon kepada Ancient One untuk mengajarinya. Naas, tetapi dia malah ditolak dan diusir dari tempat tersebut. Hal ini Ancient One lakukan karena dia sudah trauma dengan muridnya yang memiliki sifat yang sama dengan Dr. Strange. Namun dia akhirnya berubah pikiran dan mau menerima Dr. Strange. Kemudian sesi latihan pun dimulai. Dr. Strange yang memang orang jenius dan suka membaca membuatnya sering berkunjung ke perpustakaan. Penjaga perpustakaan yang dikenal bernama Wong kemudian mengajak Strange ke lokasi rahasia dari perpustakaan, tempat di mana penjaga di scene awal sudah dibunuh oleh Caecilius. Dia kemudian mengambil sebuah buku yang membahas seputar pemahaman tentang waktu atau bernama Cagliostro. Wong pun menceritakan tentang peristiwa pencurian dari selembar buku tersebut. Kemudian berpindah ke Caecilius yang menggunakan lembaran buku itu untuk melakukan sebuah ritual di sebuah tempat ibadah. Dan di sana terlihat sosok monster yang misterius. Kembali ke Kamar Taj, Dr. Strange terlihat susah untuk mengikuti pelatihan karena tangannya yang sering bergetar. Namun Ancient One kemudian menunjukkan seorang master yang ada di sana yang tangannya sudah terpotong, namun dia tetap bisa melakukan sihir. Dia adalah Master Hamir yang diperankan oleh seseorang keturunan Indonesia. Ancient One kemudian memaksa Dr. Strange mengeluarkan sihirnya dengan cara membawanya dan meninggalkannya di sebuah gunung es. Setelah kejadian itu, terlihat Dr. Strange yang semakin membaik dan semakin pandai. Dia tetap melanjutkan hobi membacanya, bahkan dia mengambil buku dari perpustakaan dengan menggunakan sihirnya. Karena rajin membaca, bahkan saat di dalam tidurnya, kemampuan Dr. Strange semakin berkembang dengan pesat. Bahkan Ancient One langsung mengajarkan ilmu sihir tingkat tinggi secara khusus kepada Dr. Strange, seperti yang dikenal dengan dunia cermin. Kemudian, Mordo juga mengajarkan Dr. Strange tentang pelatihan bela diri. Dan di saat bersamaan, dia mengetahui fakta bahwa Caecilius dulunya adalah murid terhebat yang ada di Kamar Taj. Namun dia berkhianat dan membawa beberapa murid yang setia kepadanya. Dr. Strange kemudian pergi ke perpustakaan dan menyelidiki lebih lanjut tentang Caecilius. Dia mengambil buku yang sudah disobeknya. Dan karena kebetulan Wong tidak ada di sana, Dr. Strange kemudian mengambil Eye of Agamotto yang terpajang di perpustakaan tersebut. Dr. Strange kemudian mulai mengikuti mantra yang tertulis di dalam buku tersebut. Dan dia berhasil mempermainkan waktu. Dr. Strange kemudian mengembalikan sobekan dari buku tersebut dan sekilas dia sempat membaca kata Dormammu. Seketika Mordo dan Wong datang dan memperingatkan Dr. Strange karena perbuatan mempermainkan waktu bisa membuat dimensi menjadi tidak stabil dan berbahaya bagi Dr. Strange. Karena dirasa sudah mengetahui banyak hal, Wong dan Mordo kemudian menjelaskan semuanya tentang Kamar Taj. Bahwa mereka adalah penjaga bumi dari serangan mistik
yang terbagi di 3 kuil sanctum yang berlokasikan di New York, London, dan Hong Kong. Dr. Strange yang sempat membaca sobekan tadi kemudian bertanya tentang apa itu Dormammu. Kemudian dijelaskan bahwa Dormammu merupakan makhluk mistis yang memakan dunia lain dan memasukkannya ke dalam kegelapan. Dan Dormammu inilah yang akan dibangkitkan oleh Caecilius. Dr. Strange yang hanya ingin mengobati tangannya tidak mau ikut campur dengan masalah perang mistis ini. Namun tiba-tiba Caecilius melakukan penyerangan di salah satu sanctum yang membuat Dr. Strange menjadi terpisah sampai ke sanctum yang ada di London. Di sana, Dr. Strange melihat Caecilius membunuh master penjaga sanctum. Strange kemudian mencoba menyerangnya dan terjadilah pertarungan mistis di antara mereka. Sampai suatu ketika, Dr. Strange ditolong oleh sebuah jubah sihir yang disebut dengan Cloak of Levitation. Jubah ini membantunya menggunakan sebuah alat yang bisa mengunci tubuh Caecilius. Di sini Caecilius mencoba untuk meyakinkan Dr. Strange bahwa waktu adalah penyebab dari kekacauan. Dormammu akan memasukkan mereka semua ke dalam dunia yang tidak mengenal waktu, sehingga kehidupan di sana bisa menjadi abadi. Bahkan Caecilius menjelaskan bahwa Ancient One menggunakan kekuatan keabadian pada dirinya sendiri dan membuat aturan ketat terhadap sihir waktu. Tapi secara tiba-tiba, salah satu pasukan Caecilius berhasil menusuk Dr. Strange. Dia menjadi terluka dan memutuskan pergi ke rumah sakit di mana Dr. Palmer sedang bekerja. Namun dia diikuti oleh satu murid dari Caecilius tadi. Roh dari Dr. Strange kemudian keluar dari tubuhnya yang sedang diobati Palmer dan membantu Palmer untuk mengobati tubuhnya sendiri. Namun, murid Caecilius tadi datang dalam bentuk astralnya. Terjadilah pertarungan tubuh astral di antara mereka berdua dan adegan ini diakhiri dengan Dr. Strange yang membunuh pria tersebut dengan bantuan alat pemicu detak jantung dari Dr. Palmer. Setelah sembuh, Strange kemudian kembali ke sanctum yang ada di London. Di sana ada Mordo dan juga Ancient One. Terjadi perdebatan di antara mereka sampai Dr. Strange membuka rahasia milik Ancient One, di mana dia sudah menggunakan keabadian seperti yang diceritakan oleh Caecilius. Ancient One kemudian menyangkalnya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Saat berdebat dengan Mordo, tiba-tiba Caecilius dan muridnya melakukan ritual di sana. Mordo dan Dr. Strange kemudian langsung menghentikannya. Terjadi kejar-kejaran seru di dunia ilusi sampai pada suatu ketika Dr. Strange terpojok dan hampir dibunuh oleh Caecilius. Untungnya, Ancient One datang dan menolong mereka. Dan di sana terbukti bahwa Ancient One menggunakan kekuatan waktu. Terjadi pertarungan mistis di sana, namun Caecilius berhasil menusuk Ancient One dan melemparnya. Strange dan juga Mordo kemudian menolong Ancient One dan membawanya untuk diobati Dr. Palmer. Di saat kritis, Dr. Strange kemudian mengeluarkan roh astralnya dan menemui bentuk roh dari Ancient One. Terjadi perbincangan di antara mereka berdua yang membuat Dr. Strange akhirnya sadar dan mau bergabung sebagai penjaga dunia mistis. Sesaat kemudian setelah perbincangan, Ancient One pun meninggal dunia. Dan dengan kematian Ancient One ini membuat Dr. Strange menjadi terpicu untuk mengalahkan Caecilius. Kemudian scene berpindah ke Hong Kong. Caecilius sedang bersiap mendatangi sanctum di mana Wong dan pasukannya sudah bersiap untuk menahannya. Dr. Strange dan Mordo kemudian menyusul ke sana dan ternyata mereka sudah terlambat. Dormammu sudah ada di sana dan bersiap untuk menghancurkan bumi. Dr. Strange langsung menggunakan Eye of Agamotto dan memundurkan waktu. Caecilius dan muridnya ternyata memiliki mantra khusus yang membuat mereka bisa keluar dari mantra tersebut dan menyerang Dr. Strange serta Mordo.
Untungnya, mereka berhasil mengurung Caecilius dan muridnya. Waktu terus dimundurkan sampai Wong yang tadinya sudah terbunuh menjadi kembali hidup. Caecilius yang bisa lepas langsung menghentikan waktu dan berjalan ke arah Dr. Strange dan mengatakan dunia tanpa waktu. Mendengar hal tersebut, Dr. Strange langsung pergi terbang untuk berhadapan langsung dengan Dormammu. Di sana dia sudah menyiapkan mantra waktu dan memberikan penawaran kepada Dormammu. Dormammu tidak mau dengar dan langsung membunuh Dr. Strange. Tapi ternyata penyihir baru itu menggunakan mantra pengulangan waktu dan mengulang permintaan penawarannya. Namun Dormammu tetap memutuskan untuk menolak, dan hal ini terjadi secara berkali-kali dan berulang-ulang, sampai pada suatu ketika Dormammu menjadi kelelahan dan mengikuti permintaan dari Dr. Strange untuk meninggalkan bumi membawa semua pengikut-pengikutnya. Dr. Strange kemudian melepas mantra itu dan kembali ke tempat Caecilius, Mordo, dan juga Wong. Di sana, Caecilius langsung dihisap dan ditelan oleh Dormammu. Dr. Strange kemudian melanjutkan untuk memundurkan waktu dan mengembalikan dunia seperti di kondisi semula. Ketika akan pulang, Mordo tidak percaya lagi kepada penjaga mistis karena sudah melawan hukum alam. Dia kemudian memilih pergi meninggalkan Dr. Strange dan juga Wong. Film ini kemudian ditutup dengan Dr. Strange yang mengembalikan Eye of Agamotto ke tempat semula. Dan kemudian Wong menjelaskan bahwa benda tersebut adalah salah satu dari Infinity Stone. Di sini Dr. Strange juga sudah menerima takdirnya bahwa dia adalah pengganti Ancient One sebagai Sorcerer Supreme yang baru. Dalam kredit scene yang pertama, memperlihatkan Thor yang mendatangi Dr. Strange untuk mencari keberadaan ayahnya, yaitu Odin. Ini adalah cuplikan untuk film Thor Ragnarok. Dan di kredit scene yang kedua, Baron Mordo mendatangi sebuah bengkel dan di sana dia mengambil kekuatan Pangburn yang membuatnya menjadi lumpuh kembali. Mordo kemudian mengatakan bahwa masalah utama di dunia ini adalah terlalu banyak Sorcerer Supreme atau ahli magis. Dan selesailah film Doctor Strange ini. Film Marvel pertama yang memberikan petualangan sihir yang sangat berbeda dari film-film superhero kebanyakan. Sequelnya sendiri sedang dibuat dan bisa dipastikan lebih besar daripada film pertama. Duh, jadi nggak sabar ya. Oke, jangan lupa dukung Marvel Indo dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Marvel Indo undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya.